Nomor satu ini apa nih? Tahu lah ya arti dari nomor satu ini. Mainstream banget nih. Akhirnya aku cari sesuatu yang beda. Akhirnya aku cari bahasa yang orang lain jarang pelajari, yaitu bahasa Ibrani. Ya, buat yang belum tahu, jadi aku ketemu gadis Vietnam di TikTok dan somehow kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya aku datengin dia langsung ke Vietnam. Halo Bu Habibi, Gue Randi, selamat datang di channel terbaru kita. HRD. Dan di sini kita punya program baru. Jadi kita akan berbincang dengan mungkin ada bintang tamu. Nah, Dan hari ini kita ada kedatangan siapa? Harris School. Come here, buddy. Iya, begitulah. Halo, assalamualaikum. Sehat, Wah. Mamang? Alhamdulillah Gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Baik. Ya, jadi Bentar, ini nomor satu ini apa nih? mungkin yang udah nonton filmnya tahu lah ya arti dari nomor satu ini. Oh, kirain trending satu. Waduh. BTW, Dah. selamat datang Mang di channel Ya, terbaru ya. kita. Dan terima kasih juga sudah menghadiri meskipun kita di rumah Mang Harris. Terima kasih juga sudah Sebenarnya menjamkan tempatnya. agak absurd ya kayak podcast tapi ikut gitu ke rumah orang. apa. narasumbernya. Justru it's an honor lah. Suatu kehormatan bisa diundang juga sama kawan-kawan semua di channel barunya gitu ya. Ya semoga channelnya bisa sukses lah ya. Amin. Ya. Amin. Dan kenapa saya menjadi bintang tamu pertama di sini? Pertama, Mang Harris ini termasuk YouTuber legend juga ini. Legend. Legend ya di Ome TV lah. Ya, TV. Ya, generasi kedua lah. Legendnya ada lagi. Iya, FK Pajar kan. Ya, Generasi Fajar. kedua. Oh. Ya, Tahun karena berapa tuh? generasi Tahun pertamanya berapa? yang aku tahu ya itu ada FK Fajar, ada Ones. Itu yang memulai Ome TV internasional gitu. Oh, gitu. Ya. Tapi emang Mang Harris dulu awal tuh karena nonton FK Pajar dulu atau Dulu. ada sebelumnya gitu ada Dulu. dari luar atau Jujur karena FK Fajar sih sebenarnya. pasti ya. Pas pokoknya- semua YouTuber. Iya. Tapi kayak ngomongin Ome nih, Hmm? emang si Ome ini tuh awalnya dari, maksudnya boomingnya tuh di Indonesia apa di mana sih? Awalnya aku taunya dari FK Fajar sih sama Ones. Aku lihat wah seru juga nih mereka bikin Ome TV internasional gitu kan. Terus aku mulai main tuh Ome TV internasional, kayaknya seru juga nih gini. Tapi sebenarnya nih ya sebelum FK Fajar sama Ones ada lagi yang lebih legend. Oh iya, Omegle. Yang Omegle, dan aku nontonnya itu di channel Reza Arab Octavian. Ya. Oh, itu Nah. pertama. Nggak tahu pertama atau enggak, yang jelas waktu itu aku nonton, ada aplikasi namanya Omegle. Oh my god. Bisa ngobrol di internasional gitu kan. Aku mulai mulai belajar bahasa Inggris di situ dan wow, it was amazing. Omega sama Ome duluan mana sih? Omegle. Omega. Yang sayangnya Oh. sekarang Omegle sudah Sudah. sudah RIP. rip. Mana kameranya? Oh itu ya. Rip Omegle, dan itu sangat menyedihkan sih. Menyedihkan bagi Menyedihkan. Mas. Bagiku dan bagi banyak kreator juga. Iya sih. Bahkan kreator Rusia pun sampai ngeluh ke aku gitu, aduh bro, aku nggak siap dengan ini semua katanya. Karena Kayak udah ditinggalin apa gitu ya? ya itu, jadi ya seperti itulah. Jadi sebenarnya ini acara apa sih, kok tiba-tiba ngundang gitu kan, tiba-tiba ada interview, pertanyaan, kamera sana sini, ada lighting gitu, apa ini sebenarnya Bang Randy dan Bang Habibi Orok? Coba jelasin dong. Sebenarnya oke. Karena aku sama Randy tuh sering berdiskusi gitu kayak kita kan sebagai konten creator Ome TV itu kita udah lumayan banyak, udah lumayan lama juga. Betul. Cuman kayak kurang aja gitu, kayak orang-orang tuh mengenal lebih tentang Si kreator. kreator Ome TV ini. Oke. Makanya kita tuh bikin channel ini apa ya? Siapa tahu bisa menjadi tempat buat orang biar Iya. lebih tahu gitu. Iya gitu. Apa ya, wadah gitu ya? Ya, Bisa wadah. dibilang gitu gak sih? Oke, jadi mungkin agar orang-orang luar sana itu tahu tentang kreator Ome TV. Iya, lebih dalam lagi. dalam Gitu.
Dan mungkin yang belum tahu apa itu Ome TV dan siapa teman-teman ini mungkin bisa dijelaskan. Saya konten kreator Ome TV juga, tapi nggak kayak Haris. Saya nyanyi gitu Oke. di channel Rai Project. Juga kawan saya di sini. Ya, sama aku juga nyanyi. Penyanyi internasional dan penyanyi Internasional. sama-sama. Kita bisa dibilang barengan tau. Iya, barengan banget sih. Barengan banget ya. Gue juga bingung sih dulu kayak YouTuber nyanyi ya. Kayak rata-rata, bukan rata-rata kayak kok bisa gitu barengan? Iya, gitu? bareng. Kayak Aku lihat Tenggo, Randy Dongsu, Tenggo, Nabila. Emang iya? Nabila. Iya. Jordi was alive. Ya, itu banyak iya. banget. Itu lima YouTube 5 kan? Ya. Itu Hampir- datangnya hampir Iya, berbarengan hampir semua. berbarengan. Bareng sih. Aku ingat sih. Kok gue gak ya ke situ? Iya. Menarik. Very Menarik. interesting, very interesting. Oke nih, gue pengen ini dong kayak flashback gitu loh ke zaman-zaman YouTube dulu. Karena gue kan di sini sebagai apa ya, baru juga 2 tahun gitu. Ya. Bisa dibilang belum tahu apa-apa lah. Ya, mirip-mirip lah. Aku juga sama. Aku juga awalnya ngikutin, lihat-lihat bagaimana orang bikin konten gitu. Dan ya, aku awalnya ngikutin dan mungkin sekarang udah bisa bikin konsep yang dimodifikasi dari inspirasi dari luar juga gitu kan. Dan ya, Lu sendiri kayak awal nge-YouTube nih, kayak apa sih kontennya gitu? iya sih. Jadi awal nge-YouTube itu Coba kita flashback aja gitu. Oke. Jadi awal nge-YouTube itu kontenku random ya. Ada reaction, ada challenge, ada vlog yang gak jelas juga gitu. Dan Kayak memang ya, banget gitu. ya itu gimana lah YouTuber amatir yang cuma seorang bocil remaja yang ingin have fun, bikin video dan upload di YouTube, ingin ya dikenal gitu. Hey, lihat aku punya YouTube gitu kan. Nah, awalnya kayak gitu dan itu terjadi di tahun 2016. 2016. Akhirnya sempat terhenti di situ karena kuliah dan lain sebagainya. Terus mulai lagi di tahun 2019 bikin konten Ome TV. Kalau lu dong terinspirasi juga? Gua nggak complicated sih. Complicated. Awal tahu Ome emang gua dari si FK juga. FK juga. Panjar sama si Ones juga. Cuman dari situ gua nggak yang kepikiran buat bikin konten gitu. Karena gua merasa gua nggak mungkin bisa ngobrol bahasa Inggris kan. Gua nggak mungkin bisa ngobrol sama stranger kan. Karena gua dulu innocent parah gua dulu. Innocent. Kalau gua cuman menikmati kontennya aja gitu, nggak sampai gua mikir Kepikiran buat terjun langsung ya, gitu. Cuman pas ada Tiki Naki, Nah, dari situ dia pernah cerita kalau dia belajar bahasa Inggris cuma dari rumah gitu, Ya, selama 2 ya. tahun kan. Nah di situ gue kayak serius bisa Iya, bisa sevasi itu ya. akhirnya di situ gue nggak kepikiran buat konten, nggak langsung kayak gue mau konten, enggak, cuman gue terinspirasi gue mau belajar bahasa Inggris gitu. Iya. Dari situ Dan belum ada kepikiran konten. Hah? Tapi setelah gue nonton Vicky Nahi kan, akhirnya jadi kayak tiba-tiba muncul video-video Omegle luar. Terus Nah, Ome TV. Dari situ muncullah channel YouTube namanya Brian Mendoza. Nah, gue di situ kayak nemu format baru gitu. Dia nyanyi ke stranger di Omegle lah gitu. Terus gue mikir, kayaknya gue bisa deh bikin kayak gini. nah kalau kita kan emang nyanyi ya kayak komik. Nah kalau lu sendiri beda sendiri gitu. Ya, memang agak beda sih. Kayak kata orang-orang tuh hacker, guys. Ya, Itu coba jelaskan. itu anggapan orang-orang. Tapi mungkin more or less bisa dikatakan seperti itu. Tapi itu anggapan orang-orang. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu menunjukkan bahwa aku ini hacker. Itu kan video-video yang aku buat itu untuk hiburan kan gitu. Dan lebih tepatnya mungkin aku YouTube prankster lah ya. Prankster. Prank Ome TV gitu ya. Oh berarti lebih prefer dipanggil
prankster atau hacker. ya itu Ome TV dengan konsep-konsep yang berbeda gitu. Dan ya itu awalnya memang aku dulu bikin konten Ome TV itu ngobrol-ngobrol biasa-biasa gitu, kayak ya start from talking. start from talking, mulai ke sedikit gombalan gitu kan. Idih gombal. Iya, dulu bosku dulu. Dan itu Coba emang gombal. udah hilang anjing. Udah hilang. Nah, jadi emang dulu itu ya sempat ngegombal juga gitu kan. Pokoknya fun conversation lah ya. Tapi jujur tau kayak gue sendiri kayak disuruh Habibi gombal dong, kayak anjir gimana sih kayak Iya, harus natural aja Natural, gitu. kan? Iya, harus Iya, natural makanya aja. gitu. Tiba-tiba muncul di pikiran Heeh. langsung lakuin gitu kan. Nah, susah. jadi dulu juga kayak gitu awalnya. Nah, cuma lama-kelamaan, dan aku juga sempat dulu itu bikin konten di mana aku berbicara bahasa orang-orang luar gitu kan, kayak bahasa Rusia, bahasa Polandia, tapi aku cuma bisa sedikit gitu. Cuma bisa ngomong apa kabar dan lain sebagainya gitu ke orang Rusia, dan aku ngeliat reaksinya, wow keren banget gitu. Sampai akhirnya muncullah YouTuber yang namanya Vicky Naki. Dan Vicky Naki itu sangat cepat banget naiknya karena memang dia menguasai bahasa itu dengan cepat sekali gitu kan. Dan di situ aku ngeliat, wow cepat banget gitu naiknya, dan aku nggak nyangka ternyata Vicky Naki juga pada saat itu udah tahu aku gitu. And I was like, what? He knows me gitu kan. Dan dari situ ya ketika dia udah mulai naik dan banyak orang yang nonton dia, banyak orang juga yang mulai meniru dia, bikin bahasa dan lain sebagainya. Maksudnya bikin konten prank bahasa dan lain sebagainya gitu. Nah, aku di sini mulai melihat, wah ini kayaknya mulai mainstream nih. Kalau cuma ngobrol terus bicara bahasa mereka udah mainstream banget nih. Akhirnya aku cari sesuatu yang beda. Apa ini yang beda? Akhirnya aku cari bahasa yang orang lain jarang pelajari, yaitu bahasa Ibrani. Itu bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Israel gitu. Nah kan, jadi bahasa Ibrani itu kan jarang banget gitu dipelajari karena banyak orang Indonesia yang alergi mungkin ya sama apapun itu yang berbau Israel. Gojek. Jadi memang banyak orang Indonesia yang alergi gitu ya sama bahasa Ibrani atau apapun itu yang tentang Israel alergi gitu orang Indonesia itu. Dan bukan alergi saja, memang ya dengan apa yang terjadi ya mungkin ya, itulah yang membuat mereka seperti itu gitu. Kontra banget. Cuma kan aku mempelajari bahasa itu bukan berarti aku mendukung apapun tentang Israel. Aku hanya ya ingin cari hal yang berbeda aja gitu. Justru mungkin itu bisa jadi hal yang positif. Iya, betul. Karena kan mungkin ada banyak orang sana yang nggak bisa berbahasa Inggris kan. Dengan mengheris bisa berbahasa ibu. Ya, siapa tahu jadi hal yang positif gitu. Iya. Ya bisa jadi. But I don't know. I was just learning the Hebrew language biar ya beda aja, biar beda sendiri aja gitu. Dan meskipun ya sampai sekarang pun karena belajarnya nggak seserius itu, ya cuma tahu basicnya aja lah gitu. Tapi nggak ada salah juga, kayak belajar apapun namanya belajar ya nggak ada salah. Ya. Nah akhirnya setelah itu aku mulai tuh ngomong prank bahasa ke orang Israel gitu. Ada orang Israel yang aku nanya, aku pura-pura nggak tahu bahasa mereka ngomong apa gitu kan. Ternyata aku bilang, coba dong kamu orang Israel ya, coba dong bilang sesuatu pakai bahasa kamu, aku ingin tahu gitu. Nah terus dia bilang sesuatu yang kata-kata yang kasar, dan aku kayak, wah dia ngatain aku nih. Itu aku tahu gitu apa yang dia katakan. Itu yang gue bilang ada positifnya. Nah, jadi kita nggak bisa istilahnya ya dibodoh-bodohi lah sama mereka. Kayak ada YouTuber aku ngeliat itu ngakak banget sih. Dia ngomong sesuatu hal sama bocil di Israel, terus dia diajarin suatu hal yang kotor gitu sama si Israel. Iya. Dan dia nggak tahu. Bocil dari mana? Bocil Israel ngajarin orang Indonesia. Kayak gini. Tolong dipip ya, ini tolong disensor ya. Bisa Pak disensor? Bisa. Nah, jadi dia bilang kayak gini.
ayo ikutin aku gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Terus si YouTuber Indonesia ini bilang, artinya apa tuh? Artinya Free Palestine gitu. Katanya kata si baju Israel. Dan aku di situ, waduh, kok diikutin gitu. Padahal itu artinya ya itu pokoknya artinya kasar lah ya gitu buat bahasa Israel. Dan aku tahu gitu, wah kok dia kan pro Palestina gitu kan, bener-bener membela gitu. Dan dia malah mengulangi kalimat itu, ya istilahnya ya dia dibodohi lah sama si bocil itu gitu. Nah dengan tahu bahasa Ibrani, aku bisa langsung mendeteksi itu kan, dan aku gitu kan, kaget juga gitu. Kenapa? Bukannya Anda itu sangat apa ya, Pro gitu. pro Palestina dan anti Israel gitu kan? Nah, Ya mungkin si orang Indonesia abis itu dia langsung search gitu mungkin. ya dia taunya setelah ada orang Palestina yang ngechat ke dia gitu. Oh, sempat Dan- digituin tuh. Ya, intinya seperti itulah. Jadi lihatlah sisi positifnya gitu. Dengan kita belajar bahasa Ibrani meskipun nggak suka sama, ya meskipun banyak orang Indonesia nggak suka sama negaranya, tapi ya aku belajar bahasa Ibrani untuk seperti itu, untuk mengerti bahasa mereka dan mengerti apa yang mereka mau dan mengerti mereka secara general gitu kan. Jadi bisa melihat dari dua sisi juga, dan ya itu aja sih sebenarnya. Dan ya aku juga pernah ketemu sama orang Israel yang bisa bahasa Indonesia gitu kan. Dan itu aku kaget juga waktu itu gitu. Dan ya itu Kayaknya gue nonton deh yang ya sama Bapak-bapak bukan sih? bapak-bapak Bapak-bapak ya, sama bapak-bapak. Mungkin bisa dilihat di sini. Aku asal Bandung. Oh, kamu. Iya, Jadi kamu orang Sunda. Sunda. Kumaha mang. Amang atuh Nah, itu kan cukup lucu kan gitu. Maksudnya aku bisa bahasa Ibrani dan dia ternyata bisa bahasa Indonesia juga gitu. Jadi menurut aku itu cukup unik aja gitu. Dan ya, itu awalnya di situ. Sampai akhirnya lama-kelamaan aduh, bosen juga nih kalau cuma ngobrol-ngobrol aja. Akhirnya aku mulai bikin prank, bikin kayak badut-badutan gitu, nakut-nakutin Prank orang. pertama lu yang bikin badut itu. Ya, dan prank menghilang sih. yang hilang-hilang ini. Hilang itu pertama kali aku bikin prank menghilang, dan aku yakin di Indonesia belum ada itu yang bikin prank menghilang itu. Soalnya Ternyata Tahun- bener deh, gak ada. emang nggak ada. Tahun 2020 tanggal 7 November kalau nggak salah, aku masih ingat itu pertama kali. Ya. Sebelum Dia tuh detail banget tau orangnya sampai ya, tanggal juga ingat. aku kayaknya ya, pokoknya tahun 2020 November lah gitu. Nah, akhirnya bikin prank, lama-kelamaan. Ada juga yang bikin prank gitu. Wah, aku harus bikin lagi yang lebih bagus ya, kayak gitu lah. Yang menurut aku bagus ya. Aku nggak tahu bagus atau enggaknya. Cuma ya, mulailah bikin prank dan ya, Itu di channel yang dulu kan, bukan yang sekarang. ya itu awalnya di channel yang dulu, dan akhirnya channelnya itu di-ban sama YouTube. Kamu tidak boleh lagi menghasilkan uang di sini. Itu berpengaruh juga nggak sih ke viewersnya? Karena channel yang lu yang dulu kan, yang awal tuh nggak terlalu bagus gitu. Bisa Iya, iya. nggak terlalu bagus. Channel yang dulu itu Bisa memang nggak sih Kak, gara-gara itu gitu. Jadi viewersnya ngaruh gitu ke memang pada saat itu jujur aku ngerasa ya lumayan lah ya, waktu di channel yang awal itu masih ya minimal 100.000 penonton lah ya pada saat itu. Terus lama-kelamaan ya masih stay lah di 100, 200, 300, 400 gitu. Dan akhirnya aku bikin channel baru karena channel yang sebelumnya di-ban sama YouTube. Jadi ya aku bikin channel baru namanya Harris Kuy. Nah, disitulah baru aku bikin prank, konsep-konsep baru dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah gitu, aku gak nyangka bisa sampai banyak yang nonton gitu. Oke, Iya. sekarang itu Harris Kuy udah berapa subscriber? Sekarang ada di 1,5 juta sih itu. But Yeah, I mean, like for me, you deserve more viewers, you deserve more subscribers because your video is like full of effort, right? Iya. I don't know about that, but yeah, I try to do my best, you know. Aku hanya bisa mencoba untuk melakukan yang Kayak menurut aku terbaik. Keep going, man. Keep going. gini deh, Thank you, kayak contohnya gua deh. Hmm. Terus lihat videonya Bang Harris.
kayak nggak ada gitu, nggak ada kepikiran terlintas di pikiran, ya plot kan? twist kan. Plot twist ya, Ya, blowing banget. Sebenarnya beberapa video aku itu ada yang terinspirasi dari luar negeri gitu. Tapi karena terinspirasi dari luar negeri, akhirnya terkadang langsung terpikir konsep ide baru gitu. Oh, ya dari sini kita bisa dijadiin kayak gini, dijadiin kayak gini. Oke, di improv lagi. Diimprove lagi, dimodifikasi lagi, bahkan memunculkan ide baru lagi gitu kan. Nah, jadi mencari inspirasi itu menurut aku cukup penting sih untuk Penting emang. ya penting untuk Referensi. kita mengembangkan. Jadi Ya. kita nggak stuck di situ-situ aja gitu. Dan ya, that's what happened. Dan sekarang aku juga lagi mencoba hal baru sebenarnya di luar Komen TV, yaitu membuat vlog Oh iya. yang begitulah. Nah ini yang mau kita bahas. Ini kan Iya. kemarin ya Apa? video lu trending nomor 1. Ya, kemarin video aku sempet trending nomor 1 gitu. Dan itu aku juga nggak nyangka. Karena gini loh, Tapi itu kan video kedua kan? itu video Yang kedua. awal tuh Yang awal tanggal itu di Desember, tanggal 30 atau tanggal 29-an gitu. Di Desember akhir 2023, aku memposting suatu video vlog yang dimana aku belum pernah membuat vlog itu setelah dulu bikin ya vlog-vlog nggak jelas lah ya. Aku bikin vlog dengan mungkin sedikit konsep baru, I don't know gitu, dan aku juga nggak pernah bikin seperti itu sebelumnya, dan aku membuat vlog tersebut dan bro, it was trending number 1 gitu kan. Ya. Aku kaget cuy, ketika itu trending nomor 1 aku langsung gemeteran, kayak what gitu, trending nomor 1 gitu kan, kaget banget. Dan ya udah, sekarang trending nomor 1 gitu. Dan aku ketika aku upload video keduanya pun itu tiba-tiba trending lagi nomor 1. Jadi ya, I don't understand. Ya. Tapi itu channel kedua ya? Channel kedua ya itu that's the crazy part about this, because karena di channel pertama aku udah ada sekitar 1 juta subscribers, di channel kedua baru 230 subscriberan gitu. Nama channelnya apa? Harris Kui Gabut. Harris Kui Ya. Gabut. Jadi ketika aku gabut, aku upload di channel itu, kawan-kawan. Jadi ya teman-teman bisa cek mungkin channelnya. Gabutnya Edan. Gabutnya ya emang agak-agak gitu ya. So what kind of vlog gitu? Oke. Jadi vlognya itu Mereka yang belum tahu. ya buat yang belum tahu. Jadi aku ketemu gadis Vietnam di TikTok. Ya. Yes. Di TikTok live, dan somehow kita ngobrol-ngobrol di TikTok live, dan akhirnya aku datengin dia langsung ke Vietnam gitu. Kan di TikTok tuh banyak tuh yang apa sih namanya kayak yang duet gitu? PK. PK. Iya. Nah kan itu random banget tuh cewek. Tapi kan sampai nyamperin ke Vietnam pasti ada sesuatu dong. Kayak apa sih yang membuat Haris datang ke Vietnam gitu? Jadi aku datang ke Vietnam itu awalnya kita ngobrol, terus aku kepikiran, di pikiran aku entah kenapa pada saat itu, hey, sebenarnya iseng gitu. Hey, kalau ada yang memberi aku hadiah atau gift singa, aku datengin dia ke Vietnam. Itu iseng sebenarnya. Oh, itu lagi apa? PK. Lagi PK. Jadi buat yang belum tahu, hadiah singa atau gift singa itu kalau di TikTok itu ketika ada orang yang memberi gift singa itu, ya itu memberi hadiah lah ke kita gitu ya. Dan ya singa itu adalah salah satu hadiah yang terbesar gitu di TikTok setahu aku ya. Dan pada saat itu aku bilang seperti itu, aku iseng-iseng, ya mana mungkin gitu ya ada orang yang dengan cuma-cuma memberi gift singa itu gitu kan. Awalnya tidak mengharapkan itu gitu kan, karena ya cuma iseng doang gitu kan. Nah jadi ketika aku mendapatkan itu, ya udah, aku udah janji mau berapapun yang aku terima, aku harus tetap menepati janji itu gitu. Meskipun cuma bercanda gitu kan. Jadi lu berangkat ke sana tuh karena pengen nepatin janji, karena dikasih singa. Ya. Atau emang lu dari hati lu yang paling dalam gitu, lu pengen ketemu dia gitu. Oh, oke. Nah, jadi gini, sebelum aku dikasih singa itu, aku udah ngobrol sama dia, dan aku ngobrol ke dia, kayaknya aku seru deh kalau main ke sana gitu, ke Vietnam gitu kan. Nah, ketemu kamu, terus kita meskipun sama satu sama lain nggak ngerti gitu kan bahasa satu sama lain, tapi kita masih bisa berkomunikasi gitu. Kayaknya seru ya. itu kalian komunikasi gimana?
aku komunikasi di Discord. Discord. Sama dia, kayak video call gitu, dan kita komunikasi dan ya aku bilang seperti itu ke dia, dan dia sangat antusias pada saat itu. Dia bilang, oh ya udah, ayo datang aja ke sini, nanti akan aku tunjukkan tempat-tempat indah di Vietnam, kayak gitu. Terus aku kayak, oh ya udah kalau gitu nanti ya, tapi aku nggak tahu ya, ini cuma rencana aja, cuma andai-andai aja gitu. Berandai-andai. Dan belum ada janji juga, aku cuma bilang rencana aja gitu kan. Masih inget gak itu siapa yang ngirim gitu? Ada, bahkan di video aku pun Oh, disebut ada. namanya Klinik Anugerah Ibu Yogyakarta. Klinik Anugerah Ibu Yogyakarta. Yes, itu Wow, sultannya itu. Sultan. Sultan tiba-tiba kirim, aku kaget, kita kaget gitu kan. Ya udah, setelah itu aku langsung ngobrol sama dia, hey, aku mau pesan tiket gini. Ya udah, silahkan, ayo kita berangkat. Gas ke sana. Dari momen singkat tuh ke berangkat berapa hari tuh? Besoknya apa? Beberapa hari, 5 Oh, hari. enggak langsung besoknya gitu? Langsung, karena kan harus pesan tiket dulu, aku juga harus lihat dulu apakah dia ini Naik singa dong kan? Hah? Naik singa. apakah dia ini gimana gitu kan. Cuma aku ya percaya aja sama dia gitu kan. Akhirnya setelah aku percaya sama dia, ya udah, I went there and ya kita ketemu dan it all happened gitu. Wah, kaget banget sih. Jangankan Anda, Pak, aku juga kaget. Karena aku belum pernah nge-vlog bahkan aku gak pernah ya yang namanya jalan sama cewek, pegang-pegangan tangan. Ya meskipun aku di sana tuh bikin Pegang, gak pernah. tapi pegangan tangan sama dia gitu. Sama dia enggak juga sih. Cuma kayak apa? kenapa ya? Karena nanti aja lihat di vlog aku, guys. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah aku pegangan tangan atau seperti ya, bro? Kita nggak tahu. Aku juga lupa lagi sebenarnya. Nanti lihat aja di vlognya ya. Tapi saking gue kagetnya, gue masih inget tuh baru bangun, terus lihat HP gitu, Instagram, Harris. Wah, kok tiba-tiba dia Vietnam sih? Ya Aneh. makanya. Aku juga di komen banyak orang gitu. Wah, kok tiba-tiba ada di Vietnam, guys. Dan ya, it was crazy. Bahkan aku aja ketika ada di Vietnam, ini beneran aku ada di Vietnam gitu. Tapi Gitu. Vietnam gimana menurut lu? Vietnam di luar ekspektasi sih. Awalnya aku ngira Vietnam itu ya Indonesia lah gitu. Di Vietnam itu kayak nggak ada bedanya sama Indonesia gitu. Kurang lebih sama Ya gitu. kurang lebih sama, nggak ada. Ternyata Ternyata pas kesana, wah, lihat aja deh nanti di vlog aku. bisa bikin penasaran orang. Iya itu loh. Tapi bener. Iya, pokoknya di sana itu ada bendera warna merah, warna kuning gitu. Dan itu kan Vietnam, warnanya kan merah sama kuning, ada bintangnya gitu. Bukan yang lain-lain gitu ya, meskipun ya ada juga yang lain, tapi ya nggak usah dibahas mungkin. Tapi kayak setahu gue tuh di Vietnam, apalagi di airportnya tuh kayak banyak penipu gitu. Nah, Buat ke apa sih namanya, turis. Iya. Oh, itu ya. ya aku nonton di channelnya Wiranagara ya. Oh iya. Ada namanya Wiranagara. Tahu. Kalian wajib nonton video itu karena ngakak banget cuy. Ada orang ketipu tapi dibikin ngakak gitu. Kan kita ngelihat orang ketipu itu kayak wah ngerasa apa ya? Miris Ngerasa gitu kayak. miris atau ngerasa kayak Feeling bad. feeling bad, terus kayak apa ya, marah gitu ke penipunya. Tapi ketika kita ngelihat channelnya Wiranagara itu, kita malah ngakak gitu. aku ngakak gitu ya. Makanya itu gimana ya? Ntar deh gue nonton deh. Iya, nonton harus nonton sih itu. Nah, di situ aku ngeliat wah, kayaknya Vietnam banyak penipuan nih. Tapi selama di sana tidak ada satupun, Pak. Gak ada satupun aku tertipu. Mungkin karena aku ditemenin sama Queen ini gitu ya. Ada lokalnya gitu. Ya, mungkin sih. ya. Aku juga nggak tahu. Cuma sama di sana, meskipun kita itu nggak ngerti satu sama lain, kita masih komunikasi menggunakan Google Translate. Entah kenapa sama di sana aku aman-aman aja gitu. Dan dia benar-benar baik banget. Dia benar-benar apa ya namanya, menjamu aku lah sama di sana. Bahkan aku ketemu sama keluarganya, ketemu sama ibunya, sama bapaknya. Oh iya. Wah itu mah udah. Tahu ya. Oh makanya lihat di vlog aku. Wah, bro. Gue kepo deh. Bro, harus itu aku benar-benar ketemu, terus aku perkenalan diri.
Terus aku ngobrol ke mereka pakai Google Translate Ke orang ke tuanya. orang tuanya gitu. Tapi orang tuanya maksudnya open gitu, nggak Open kayak- banget, open banget. Bahkan ada di suatu momen Tapi mereka tahu lu YouTuber. tahu aku udah kasih tahu mereka gitu. YouTuber kan. nih bang. Ada di suatu momen. Gak usah diceritain Nggak kayaknya usah. itu. Jangan itu kayaknya aduh. Kenapa Anda sebut? Tadi aku lupa untung Anda sudah membelokkan tadi Pak. Nama cewek gimana? Namanya Queenie. Nama orang Queenie. yang Queenie, tapi orang Indonesia menyebutnya CEN. Itu CN Tahu, itu Cek. sebenarnya dari mana sih? CN orang Sunda tuh. orang maksud gua, Sunda kenapa, gitu. Kenapa dia disebut CN yang ngasilan di Oke. siapa gitu? Apa Jujur, CN? aku nggak tahu ya history tepatnya seperti apa. Tapi yang aku tonton waktu itu, jadi dia itu kan main di TikTok live streaming itu dia bisa live streaming dengan siapapun, dengan kreator lain pun bisa. Ada seseorang kreator dari Indonesia, tepatnya di Sunda ya, orang Sunda. Dia ngobrol, udahlah nama kamu CN aja gitu. Oh. Terus lamanya CN lah gitu, CN-nya enak, tidak nget ayeuna ngaran anjeun CN-nya. Akhirnya banyak orang wah CN dari situlah aku ngeliat dan aku ngeliat wah lucu juga nih namanya Tapi CN gitu. Dia sendiri terima aja. Awalnya dia nggak terima, awalnya dia nggak terima. Kayak Karena- apa? Bukan CN. Soalnya CN. kenapa? Karena apa dia nggak sampai? Oh, dia nggak terima ya? Apaan sih? Bukan nama aku Winnie Ya atau mungkin dong CN apa gitu iya nama apa filmnya, gitu CN. atau dan aku manggilnya Nguyen gitu karena nama dia emang nama aslinya Nguyen Thi Po Kuyen gitu Oh kan. mungkin kemudian Kan nama aslinya N. Nguyen. Ada Nguyen. Ada Nguyennya. Iya. Nguyen Thi Po Kuyen gitu. kayak teman Dan itu tuh Nguyen itu kayak marga kayaknya sih. Kayak di kita Siregar. Banyak banget kan Oh, namanya Nguyen, Siregar. Uja. Uja. Gue tau Nguyen tuh gara-gara itu apa? Kayak- bola. Ya, ya. Nguyen. Sarah Nguyen Iya. Banyak Nguyen banget apa gitu ya? kan yang Nguyen gitu. Terus Oh, itu eh, original Vietnam berarti Nguyen. nah terus kata dia kan nggak terima. Terus aku bilang nggak apa-apa loh, lucu menurut aku gitu. Terus dia setelah aku ngomong itu dia kayak oh ya udah kayaknya bagus ya. Ya udah kayaknya dia Kan? pakai aja gitu. Dia malah sekarang disimpan di bio dia EN. jadi identitas dia gitu. Ya udah aku Dia manggilnya mah juga berarti enak. apa yang Harry suka dia juga suka gitu. I don't know. Ya intinya kayak gitu. Awalnya kayak gitu dan ya aku selama di Vietnam dijamu parah sama orang tuanya. Meskipun orang tuanya nggak terlalu banyak komunikasi ya. Intinya ya mereka dengan mengizinkan aku bisa ngonten sama anak mereka gitu kan. Ya aku juga udah senang gitu dan aku juga udah izin ke bapaknya, Pak saya mau izin nanti ini akan dimasukin ke YouTube video aku dan anak bapak gitu. Kalau datang ke rumahnya gitu langsung. Datang ke rumahnya bro. Tonton nanti di vlog. Wow. Pokoknya rumahnya itu wah menurut aku apa ya suasana perkampungan. Jadi kita masuk rumah ya, kita masuk rumah. Awalnya rumah biasa tapi pas ke dalam kayak juga di luar. Lewung. Ya. Di dalam rumah. Lewung tuh kayak apa ya guys? Hutan. Hutan Gitu nggak sih? kayak tahu nggak sih perang Vietnam sama Amerika? Oh iya. Nah kayak di situ Gede. pohon pisang semua pohon kelapa Oh. Maksudnya di dalam rumah ada pohon pisang. di halamannya Oh di halaman. Oh. kayak di pantai. Gede gak sih rumahnya? Rumahnya ya ada Rumah mungkin Vietnam segini. gimana sih? Sama mirip-mirip lah Kayak gini segini rumahnya tapi ke dalamnya pas ke halamannya Rimba gitu, rimba gitu kayak di Oh. hutan gitu. Jadi Jadi orang luas tuanya banget. senang apa? Nature. Maybe gitu dan Alam. banyak ayam di sana. Iya dia Ya. suka. Tadinya aku mau mukbang ayam, aku mau menjit ayam dulu gitu. Gitu. Cuma mencut ayam gitu. kayak Dede Inon gitu kan, harumnya. Terus dulu baunya. Indus dulu gitu. Tadinya mau gitu cuma ya aku juga aduh gimana ya ceritain jangannya ya udah nanti aja lihat lah. Pokoknya itu Spoiler dong. intinya gini, sebenarnya banyak ya youtuber yang bikin
intercultural vlog kayak gini, kayak vlog beda negara gitu kan, kayak Vicky Naki dengan Tuba gitu. Nah ini nih, apa yang bikin lu Hah? kayak udah gue mau nge-vlog, gue mau vlogging, gue mau berangkat ke Vietnam, terus gue mau vlogging, terus gue upload ke YouTube. Nah apa yang bikin lu melakukan itu gitu? Kan biasanya aku Omet TV kan. Ya itu, karena itu dari tahun 2019 sampai sekarang 2024 kontennya Omet TV semua gitu. I have to try something different, I have to try something new gitu. Dan aku ingin bikin vlog. Dan ketika aku bikin vlog, aku ingin vlognya tuh ya Mainstream. ada yang sedikit beda lah. Maybe Emang not menarik sih. mungkin nggak bilang anti mainstream, enggak, karena ya mirip-mirip lah, cuma ada yang sedikit berbeda mungkin dari cara editingnya atau apanya gitu. Dan ya itu I have to try something new gitu. Dan aku juga memang udah disaranin sama dari ada pekerja YouTube gitu kan, ngomong ke aku, ya bikin apapun lah gitu, jangan cuma Omet TV aja. Oke, I want to try something different. Dan kebetulan momennya pas pada saat itu, memang aku ingin banget kesana, ingin ketemu dia juga, dan ya it happened gitu. Jadi ya bayangin aja dari 2019 sampai 2024 Omet TV semua. Jadi itu kemarin tuh vlog pertama lu kan? Vlog pertama bisa dikatakan. Konten yang fresh banget gitu. Vlog pertama lah. Ya, trending pertama nomor kali. 1. Sebenarnya dulu pernah bikin vlog ya tahun 2016 gitu. Cuma ya vlog bukan vlog sih. Aku cuma kayak ngomong di depan kamera, "Hey, sekarang aku mau ke rumah temen aku, gini-gini," gak jelas gitu. Nah, sekarang mau bikinnya lebih jelas aja gitu, lebih terarah mungkin ya. And trending number 1, what the hell, bro? Itu kan aku juga gak nyangka gitu. Karena di upload di channel kedua dan channelnya cuma punya 200.000 subscriber, jauh banget dengan channel utama gitu. But when I saw that it was trending number 1 in YouTube Indonesia, I was like, what? Kaget banget cuy. Dia Dan si ya, Queenie itu apa? Queenie kan? Apa? Queenie atau CN? Oh, CN deh, CN. CN ya. CN tuh menurut lu gimana sih? Kayak first impression gitu. First impression dia tuh malu-malu. Malu-malu. Iya, malu-malu gitu. Ketika aku ketemu, aku juga malu sebenarnya cuy. Cuma aku beraniin aja gitu. Cuman udah di Vietnam nih, masa terobos malu? aja bos gitu kan, terobos aja gitu. Udah jauh nih gue. Aku nggak pernah kan jalan sama cewek sebelumnya, bahkan interaksi Masa sih? sama wanita pun jarang gitu. Di kehidupan nyata ya, kalau di Omet TV it's a different Tapi story. kenapa Anda begitu santai, begitu enjoy Ya, di karena itu dalam vlog itu? Percaya nggak guys? Dia jarang. Sampai suap-suapan. tuh. Apakah Aku nggak tahu itu ya. seseorang yang belum ada pengalaman? Gak mungkin kayaknya. Gak mungkin ya. I don't know gitu. Dan Tuh, Ya. you don't know. tanya aja siapa gitu, siapa wanita selain CN yang pernah aku perlakukan seperti itu. Yang pernah You know, like mengharis suapin. nggak pernah aja seumur-umur gitu. How did you Emang iya? Iya, serius. Nggak pernah. Kayak kok bisa gitu santai itu? Kalau gue Sesantai. jadi lu sih, gue nggak bisa kayak gitu. Iya. Karena mungkin apa ya? I don't know, man. Ketika aku di sana itu bener-bener udahlah. Kalau bahasa Sundanya kagok edan lah gitu. Udah bilangin, Kepalang apa ya? putusin urat malu mungkin. Urat yang selama ini membuat aku merasa malu-malu itu diputusin aja gitu kan. Dan ya Apalagi selain saya nggak suap-suapan. Enggak deh. Maksudnya ya jalan-jalan kemana gitu. jalan-jalan kemana ya. Aku diajak ke tempat-tempat indah. Dia bilang, aku ingin Oh, mengajak iya. kamu ke tempat-tempat indah. Terus aku bilang, aku di dalam hati nih kayak, tempat indah apa sih di Vietnam kan? Ya sama lah kayak Indonesia. Ternyata pas ke sana, I've never been to this kind of place gitu. Aku nggak pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Apa? Kayak gimana tuh? Itu, wah tempatnya indah banget sih menurut aku. Kayak kita itu kayak berada di awan. Paham gak sih? Karena Enggak paham gimana. Jadi ada lagi suatu sama CN, jadi rasanya kayak di awal. Oh, terbang. Oh, Terbang, lu terbang. jadi memang ya entah kenapa ya ketika aku berada di sana itu ketika aku ngobrol ya sama CN terus kita ya seru-seruan di sana
itu no, but seriously kayak ketika kita ngobrol, ketika kita seru-seruan itu kayak orang lain tuh ngeblur gitu. Kayak kalau kamera, kita ngobrol di depan kamera, orang lain tuh ngeblur gitu. I don't feel like there are people in around us gitu. Jadi kita enjoy aja gitu. Dan ya, dan memang ada suatu tempat di mana tempat itu tuh kita ada suatu bukit yang tinggi sekali. Dimana ketika kita ke bukit itu kita mencapai awan gitu. Something like that lah gitu. Dan itu such a best experience gitu. Dan ya mungkin banyak teman-teman yang nantinya akan bilang Apa nama tempatnya? Bana Hill. Iya, cuma berdua doang. Di Bana Hill tuh ada lu doang berdua. No. Aku berdua sama dia kesananya, tapi banyak orang, banyak orang Korea, banyak banget turisnya di sana. Dan yang membuat aku cukup kecewa itu adalah di sana itu kita bisa difoto pakai bendera dari negara kita gitu. Dan di situ ada banyak bendera di sana. Aku ingin banget nih foto bendera Indonesia gitu kan di Vietnam gitu. Nggak ada bos. Cuma ada. Gak ada benderanya. Gak ada bendera Indonesia. Ada Korea, ada India, Cina, Indonesia nggak ada cuy. Mungkin ada yang Bisa pinjam. Southeast Asia. Nggak tahu lah. Mungkin itu ada yang ngambil minjem Nggak lu ada, bang gitu. nggak ada. Dan itu setelah aku melihat itu, terus aku lihat lagi vlognya Wiranegara di di kota yang Wiranegara kunjungi itu kan beda kota dengan aku kan. Tapi di situ juga ada sama nyediain bendera kayak gitu. Tapi nggak ada bendera Indonesia. Jadi dan ini prediksi aku karena memang di sana jarang banget turis orang Indonesia gitu. Orang Korea gitu. Ya, orang Korea seringnya gitu. Jadi karena itu Mungkin jarang. Karena ya paling orang Malaysia cukup banyak sih. Orang Indonesia jarang banget gitu. Mungkin karena negara yang ada benderanya warna merah dan kuning, nggak tahu ya. Gitu. Ntar lihat. Dem. Boleh? Enggak ada bercanda. Right now? Enggak itu. Kalian aja berdua udah gitu. Oke. Tapi ini unik aja sih menurut aku gitu, kayak setiap pagi gitu, dan itu yang bikin aku apa ya, kayak bukan semangat. Jadi kayak setelah aku pulang dari Vietnam. Iya dong, tapi semangat dong. Ya memang semangat, cuma setelah aku pulang dari Vietnam, aku kan tidur ini di Indonesia tidur gitu. Tidur bangun lah. Udah bangun. Saya udah di Indonesia lagi cuy, kemarin di Vietnam gitu. Kayak biasanya pagi-pagi dia ngechat gitu kan, kayak no CL, but I miss the moment gitu kan. Aku kangen aja sama momennya gitu, kayak udah bangun belum, kamu nanti jam berapa siap-siap gini gitu kan. Lu sebelum di airportnya, sebelum pulang ke Indonesia nangis gitu nggak kayak dadah. Aduh jangan bilang itulah, malu aku. Aduh, aku pernah merasakan gitu loh, kayak pernah. wah anjing sedih gitu. Bro, aku juga sama. Iya kan? Aku ketika dadah gitu. Awalnya biasa dadah ketika aku Udah duduk ketika udah sendiri. Udah sendiri, udah mau masuk pesawat. Jadi sendiri biasanya sama dia tiap hari gitu. Berapa hari sih? 6 hari. Dan mang itu emang gitu, mang. Sesuatu yang hilang. Ya, something missing ya. Memang karena dulu juga aku pernah waktu itu kan ke Cibubur nemuin teman gitu. Aku di sana selama sebulan, dan ketika aku pulang aku kangen aja gitu kan, kangen momen-momennya gitu. Jadi ya itu yang aku rasain gitu. Dan tapi buat yang si cewek Vietnam itu nggak cuman kangen sama momennya kan, sama orangnya juga kan. iya, the moment and the person together lah gitu. Dan itu memang aku rasain gitu. Iya sih pasti. Aku ngerasa gitu, dan itu baru pertama kali cuy. Kayak aku sedih gara-gara seseorang gitu. Jadi ya that was something, but yeah, life must go on. And Tapi kan ini bukan perpisahan yang benar-benar perpisahan gitu. Kalian bisa ketemu lagi kan? ya kita bisa bertemu lagi, dan kita masih berkomunikasi dengan baik. Dan aku harap kita bisa terus berkomunikasi dengan baik dan saling dukung lah intinya. Mungkin banyak orang yang bertanya, sebenarnya hubungan kalian tuh apa sih, gimana sih? Jadi sebenarnya hubungan aku itu
jawabannya ada di vlog aku guys. Jadi teman-teman nanti bisa tonton. Gua dari tadi mau nanya itu, Iya itu terus itu. gua kepikiran jawabannya pasti itu ya. Iya makanya. Dan Tapi gue ngerti sih, kalian nah apa maksudnya udah berapa lama gitu kenal sampai sekarang? ketika aku pergi ke Vietnam itu kita belum kenal 1 bulan. Berarti Belum kenal 1 bulan aku udah nekat pergi ke sana gitu. Itu bener-bener aku kalau udah nekat mungkin kayak gitu ya. I don't know. Yang jelas aku juga punya pikiran-pikiran yang mungkin lebih nekat lagi nanti ke depannya gitu. Dan makanya itulah yang nanti aku akan bahas juga di YouTube channelku dan ya we will see, kita lihat aja apa itu. So ya. Pokoknya thank you Meris sudah mau. Thank you juga kawan-kawan. Iya. Di channel apa ini abal-abal? No. enggak dong. Ya memang kita bikinnya fun aja Nah. gitu ya, fun aja gitu. Dan semoga Mungkin ini awal. we never know. Bisa Mungkin abal-abal. nanti kedepannya bisa mengundang top Gua pengen YouTuber undang Ome. ISO Speed. ISO Speed langsung bosku, ISO Speed sekaligus. Kita cari aja di Ome TV, masukin channel ini. Benar juga ya. Iya, cuma sekarang dia udah pintar, dia udah tahu kan. Aku menggunakan suatu metode untuk melacak dia dan dia sudah paham akan hal itu dan sekarang dia sudah Menghilang. menghindar gitu. Tapi masih bisa sebenarnya kita cari. Cuma memang agak sulit aja itu. Ya, that's that. Dan ya semoga kedepannya channel ini bisa maju, bisa survive gitu kan di industri ini gitu kan. Itu dia. Survive bertahan di industri gitu. Dan thank you dan your personal channel pun channel Ref Project dan channel Randy Dongsu pun bisa selalu bersinar di YouTube Indonesia dan semoga bisa menginspirasi banyak pemuda Indonesia juga untuk berkarya di YouTube itu. Daripada kita mabuk-mabukan, minum alkohol, dugem-dugeman, mending kita berkarya di YouTube. Betul. Itu dia. Menghibur orang-orang. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Jadi gua Abi Wios. So yeah, that's that. I know you guys are tired, so I am. Tuang tuh.